Untuk membahas yang lebih lanjut, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Pak Arianto Sutandi, penasihat ahli Kapolri. Selamat sore, Pak Arianto. Selamat sore, Mbak Stephanie. Baik, Selamat Pak sore. Arianto, apa yang sebenarnya ingin digali oleh pihak kepolisian dengan melakukan tes psikologi terhadap ayah dari seorang tersangka? Karena dari pandangan awam, ayah dari seorang tersangka seharusnya tidak ada kaitannya dengan kasus yang menjerat putranya. Ya, memang pandangan awam kayak gitu ya. Saya sendiri juga tidak begitu pasti kenapa kok ayahnya diperiksa dengan tes psikologi gitu ya. Itu kalau menurut saya ini para penyidik ini sudah trauma ya dengan pengalaman penyidikan tahun 2016 itu yang hanya dilakukan secara cepat gitu ya. Dan kemudian malah sekarang dimentahkan dengan sebutan-sebutan ataupun klaim-klaim daripada para tersangka yang dulu mengaku diperiksa dengan paksaan, mengaku tidak didampingi pengacara dan sebagainya, sehingga seakan-akan mementahkan hasil penyidikan tahun 2016 itu. Dan juga kebetulan tahun 2016 itu hampir semua fakta-fakta yang ditampilkan di persidangan itu kan lebih banyak ditumpukan pada pengakuan daripada pemeriksaan pada para saksi dan tersangka. Nah, sekarang pengakuan itu dibalik dengan pencabutan. Nah, akibat daripada inilah maka polisi ya, walaupun yang dulu itu oleh hukum sudah diakui karena sudah diterima jaksa dan kemudian diputus dengan terdakwa menjadi dipidana. Itu sebetulnya tidak ada salah. Cuman waktu itu dengan pemeriksaan yang seperti itu kemudian sekarang dibantahkan dengan pemeriksaan yang seakan-akan tidak benar, salah tangkap dan sebagainya itu, maka polisi ke depan ini kan penyidikan lanjutan daripada yang dulu itu 2016 dari tersangka Peggy ini. Dan polisi tidak akan berani lagi, tidak akan main-main lagi, hanya memeriksa dengan berdasarkan keterangan para saksi ataupun tersangka. Dan tidak mau lagi dituduh bahwa pemeriksaannya itu di bawah paksaan. Sekarang kan mekanismenya kan mau manggil psikologi kuasa hukumnya juga sudah protes, ada juga yang menolak dan sebagainya. Ini seperti tadi dikatakan, ini bagian daripada prinsip kehati-hatian penyidik. Yang kedua, ini bagian daripada upaya penyidik, dia menerapkan semua scientific crime investigation secara maksimal agar apa yang dikerjakan oleh para penyidik selama ini tidak dibantahkan dengan tindakan hanya mencabut keterangan tersangka atau keterangan para saksi itu. Dan kemudian komplain-komplain yang disampaikan bahwa ini disetting itu keterangannya, dan saya kira dengan ini bagus ya menurut saya. Jadi penyidik dengan kesungguhan dia melaksanakan dengan teliti dan menerima saran-saran dari kami juga. Kami memang menyarankan gitu. Hanya harapan saya sih ya, mudah-mudahan yang digali ini adalah keterangan yang sebenarnya, baik keterangan itu yang memberatkan ataupun yang meringankan tidak tersangka. Ini seperti ini, si Peggy misalkan diperiksa dengan lie detector ataupun poligraf itu ya. Itu dengan pemeriksaan tambahan, itu mungkin ya akan meng-cross check dengan keterangan yang dia sampaikan tapi bertentangan dengan saksi yang lain. Nah, disitulah diperiksa ulang dan pakai poligraf itu bisa ketahuan jawaban pada waktu itu apakah memang benar-benar jawaban yang normal atau jawaban dalam tanda petik berbohong menurut teori dari poligraf itu. Jadi kira-kira mungkin begitu ya kalau perkiraan saya atas penggunaan poligraf. Ya, sementara itu terkait dengan tes poligraf atau uji kebohongan terhadap Peggy sendiri seharusnya dijadwalkan hari ini namun tiba-tiba ditunda, Pak Arianto. Apakah ini hal yang wajar? Biasanya apa kemudian alasan dari pihak kepolisian membatalkan tes yang sudah dijadwalkan sebelumnya? Saya kira ya itu bukan masalah ya. Tadinya mungkin ya dipersiapkan hari ini mau tes poligraf. Tapi kemudian mungkin ya ada keterangan lanjutan yang perlu dirumuskan untuk dipertanyakan di dalam tes poligraf ini, itu juga bisa. Sehingga atau alatnya kemudian tidak siap, itu juga bisa. Atau kemudian polisi karena mempertimbangkan ini lebih baik apabila ini dilakukan besok gitu atau lusa atau kapan, sehingga sekali melakukan tes poligraf itu bisa maksimal, bisa mengumpulkan data-data yang diinginkan oleh Polri dan hasilnya bisa membuahkan berita yang lengkap gitu. Dan ini kan polisi memang sedang diburu oleh karena dia menahan tersangka kan, jadi dia pasti sangat hitungan waktunya sangat tepat itu, tidak hanya menunda-nunda ini hanya untuk mengulur waktu gitu.
Pak Arianto, dari pengalaman Anda sendiri sebenarnya seberapa akurat penggunaan metode ini dalam proses penyidikan? Ya, kemarin ada pakar tuh yang pakar ahli sekali itu mengatakan apa itu tes poligraf gitu ya. Oke lah silakan, tapi saya itu belajar scientific crime investigation itu. Jadi lie detector itu temuan yang sudah lama ya, dan sudah banyak bukti kebenarannya dan sebagainya, walaupun tidak semuanya benar. Karena kalau tes poligraf itu kan, kalau itu diterapkan kepada orang yang biasa berbohong, itu nggak mempan. Karena dia hanya yang dicek itu hanya gejolak darah, pernapasan, perasaan yang hati dan sebagainya itu direkam. Sehingga kalau orang itu berbicara tidak jujur, itu pasti kelihatan degupan yang beda gitu. Tetapi tes itu memang tidak akurat apabila dikenakan pada orang yang memang sudah biasa berbohong gitu, sehingga tidak ada perubahan apa-apa. Itulah yang dibantahkan oleh para ahli itu, bahwa itu tes itu tidak membuktikan. Tapi penggunaan tes poligraf ini membantu untuk meyakinkan hakim gitu aja. Tinggal nanti hakim percaya nggak dengan tes poligraf itu gitu. Tetapi tes poligraf itu sudah dibuktikan dan sudah banyak kebenarannya, sehingga diakui dunia itu sebagai alat yang dipakai oleh polisi sejak zaman dulu. Gitu. Bahkan sekarang ada tes membaca wajah, itu juga di Amerika katanya sudah diterapkan itu. Jadi untuk melihat orang bohong apa tidak dilihat dari gerak mimik dari wajah, itu juga bisa. Tapi sekarang mungkin dalam hal ini belum diterapkan. Jadi intinya tes itu hanya untuk membantu meyakinkan hakim bahwa apa yang disampaikan itu oleh polisi, bahwa ini orang ini benar atau salah, itu dibantu dengan alat yang saintifik itu, sehingga tidak seakan-akan polisi memaksakan inilah interogasi yang benar sehingga harus diterima oleh hakim. Jadi intinya untuk membantu meyakinkan hakim. Baik, Pak Arianto, lantas menurut Anda apakah tes poligraf, kemudian tes psikologi forensik yang sudah dilakukan terhadap Peggy Setiawan bisa membantu mempermudah mengurai benang kusut, sekaligus juga menjawab keraguan publik dari penetapan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus Vina? Sudah pasti, karena apa? Dengan diterapkannya scientific crime investigation ini, maka keraguan yang tadinya ditimpakan kepada Polri, bahwa Polri itu meriksanya serampangan, ya, meriksa dengan men-skating, merekayasa supaya orang itu yang diperiksa sesuai dengan skenario yang dibuatkan oleh polisi, itu bisa tertepiskan kalau dengan model pemeriksaan yang sekarang ini. Tidak hanya pemeriksaan yang tidak ada buktinya, pemeriksaan yang tidak ada recordingnya, tidak ada pemeriksaan yang didampingi oleh pengacaranya. Dengan sekarang pengerahan teknologi sekarang ini, saya kira nanti tidak bisa lagi orang yang di pengadilan sana lagi akan ngomong bahwa saya dipaksa sehingga saya mengaku gitu dan sebagainya. Kira-kira itu. Jadi ini jelas akan memperjelas ya mana yang sebenarnya benar itu. Apakah polisi selama ini ngarang ya, memaksa-maksa dengan pengakuan yang dipaksakan, atau memang sudah ada tapi kemudian para tersangka itu kemudian yang mencabut keterangannya itu karena kepentingan dia atau apa gitu. Nanti akan lebih terang benderang di dalam persidangan nanti. Kalau itu seandainya ini Peggy ini betul-betul cukup bukti dan kemudian dikirim ke jaksa dan jaksa mengatakan itu cukup untuk dituntut, maka ini akan kelihatan nanti di sana akan digelar kembali ya apa yang sebenarnya terjadi gitu. Walaupun kasus ini dulu pernah digelar ya 2016, dan itu terang benderang karena yang bersangkutan tidak mencabut keterangan itu. Di keputusan kan disebutkan gitu, tapi sekarang menjadi kelihatannya kacau balau karena dia mencabut keterangan. Kemudian ada film, ada statement yang kesaksian yang menentang kebenaran yang dulu. Nah ini kan menjadi pertanyaan. Jadi sekarang kan ruwet. Sebetulnya yang ruwet ini ya karena berita-berita itu. Tapi nanti apabila ini disidangkan di persidangan dengan cara terbuka dan bisa dilihat, akan kelihatan nanti sebetulnya apa yang terjadi gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Sehat selalu Pak Arianto.